Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya ketika jika suatu hari misalnya ada fitnah yang begitu besar dan perselisihan banyak di kalangan umat Islam, maka Rasul berikan solusi kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku, maksudnya adalah petunjuk-petunjukku, syariat-syariat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan juga berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya para khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk. Siapa mereka? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Haula khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian Rasul menambahkan wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan pegang teguhlah sunnah-sunnah mereka dengan gigi geraham kalian. Artinya gigitlah dengan gigi geraham kalian. Kiasan yang menunjukkan bahwa pegang teguh dengan sekuat mungkin kalian berada di manhajnya sahabat khulafa ar-rasyidin. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian terjatuh pada hal-hal yang baru dalam masalah agama. Ya, dalam masalah agama, karena hal-hal yang baru itu yang diada-adakan, dan setiap yang diadakan itu bid'ah, kata Nabi. Ini yang ngomong Nabi, hadirin sekalian. Nah, kita disuruh untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jangan menambah-nambah dalam masalah agama ini, karena agama ini sudah sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Waktu Rasul lagi haji wada di Padang Arafah, turunlah ayat ini, surah Al-Maidah ayat 3 ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, agama Islam ini. Ya. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka hadirin sekalian, berjalan lancar dalam sejarah itu kehidupan Rasulullah dan umat Islam
Dan Rasulullah meninggal, kemudian pimpinan umat Islam diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Selama 2 tahun lebih 3 bulan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dia berhasil menyatukan umat Islam kembali yang awalnya sempat goyah. Ada yang murtad, ada yang mengaku sebagai nabi palsu, banyak. Itu diselesaikan sama Abu Bakar tidak kurang daripada setahun, lebih sedikit. Sisanya untuk menulis Al-Quran di mushaf. Karena waktu itu Quran masih di hati-hati para sahabat dalam hafalannya. Ada juga yang tertulis di pelepah kurma, batu seperti itu. Supaya tidak hilang, maka Abu Bakar kemudian memerintahkan agar Quran ditulis dalam sebuah mushaf. Dan dia berhasil, karena waktu itu banyak sekali, ada 600 lebih para sahabat termasuk qurra. Kebanyakan mereka qurra, yakni para huffaz, para penghafal Quran terbunuh di perang Yamamah ketika melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Perang besar saat itu, karena Musailamah Al-Kadzdzab itu pasukannya aja 100.000. Hadirin sekalian, sedangkan Abu Bakar mengirim hanya beberapa ribu saja. Tapi alhamdulillah menang. Dan Musailamah Al-Kadzdzab berhasil dibunuh oleh Wahsy, pembunuhnya Hamzah, kemudian bertobat dan ikut serta punya andil dalam membunuh nabi palsu, pendusta besar. Dan Nabi pernah mengatakan juga, setelah wafatku akan muncul nabi-nabi palsu, kadzdzabun, jumlahnya 30, 4 dari wanita. Jadi ada wanitanya. Hadirin sekalian. Jadi otomatis kemudian keadaan umat Islam stabil lagi sampai Abu Bakar wafat. Sebelum wafat dia berwasiat agar yang menggantinya adalah Umar bin Khattab. Dia punya firasat kuat, dia tidak musyawarah, langsung menunjuk Umar. Dan kemudian Umar dibaiat oleh umat Islam. Pada masa Umar inilah hadirin sekalian, umat Islam mencapai puncak daripada kejayaan futuhat, yaitu pembukaan negeri-negeri, sampai akhirnya negeri Romawi runtuh, ditaklukkan oleh pasukan Islam. Begitu juga negeri Persia runtuh, ditaklukkan oleh umat Islam. Kemudian juga Palestina di bawah kekuasaan umat Islam. Membuka Mesir, jadi Umar bin Khattab berkuasa selama berapa tahun? 10 tahun. Akhirnya kemudian dia mati dalam keadaan terbunuh. Dari seorang budak yang pura-pura masuk Islam dari Persia, karena dendam masalah politik, maka dia pura-pura masuk Islam, masuk Madinah, kemudian menusuk Umar bin Khattab, dibunuh oleh seorang Majusi yang menyamar sebagai Muslim, masuk masjid dan membunuh Umar Khattab, namanya Fairuz Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian sebelum meninggal dunia, Umar Khattab mengumpulkan beberapa tokoh sahabat penting. Ada 6 sahabat penting itu dia suruh untuk bermusyawarah, sehingga terkenal dengan majelis Syura. Ada 6, termasuk diantaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan yang lainnya. Haula'i sittah, mereka ini 6 orang sahabat kibar dan mubasysyarun bil jannah. Mereka di antaranya ada yang dipastikan masuk surga oleh Rasul di saat mereka masih hidup. Kemudian mereka akhirnya menentukan Utsman sebagai khalifah dan dibaiat oleh umat Islam. Utsman ini hadirin sekalian menjabat sebagai khalifah 12 tahun, dan usianya yang paling tua sendiri daripada yang lainnya. Yang lainnya usianya hampir dengan usia Nabi wafatnya, 63 tahun. Abu Bakar, Umar, begitu juga. Kecuali siapa? Utsman 82 tahun umurnya ketika meninggal dunia.
Ya, pada awal khilafah Utsman berjalan baik, tidak ada masalah, umat Islam bahkan makmur, ya, tidak kekurangan apapun. Hadirin sekalian, di bawah Khalifah Utsman ibn Affan, nah di akhir muncullah orang-orang Khawarij, muncullah Syiah, ya, kelompok-kelompok ahli bid'ah yang menyimpang. Jadi Khawarij dan Syiah ini muncul di era terakhir daripada khilafahnya siapa? Utsman ibn Affan. Tapi secara individu, kelompok Khawarij ini muncul sudah di zamannya Nabi. Ya, Dzul Khuwaisirah, ya, dari Bani Tamim, Dzul Khuwaisirah. Kemudian dia tidak rela dengan pembagian ghanimah yang dibagi oleh Rasulullah SAW setelah perang Hunain. Ya, setelah perang Hunain. Jadi perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah, dikuasai oleh umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah di daerah Taif sana, itu mereka memberontak. Daerah Hunain, daerah Taif, ya, mereka memberontak. Banyak sekali pasukan yang ingin menyerbu. Sebelum mereka menyerbu Mekah, didahului oleh Rasulullah. Rasul membawa sekitar pasukan 12.000. Ya, 12.000 pasukan. Nabi membawa dari Madinah itu cuma 10. Tambah 2.000 yang baru mu'alaf dari Mekah, sehingga berapa? 12.000. Ya, dari perang Hunain inilah, walaupun awalnya sempat kalah, tapi umat Islam membawa ghanimah begitu banyak. Makanya Nabi membagi ghanimah. Nabi, hadirin sekalian, tahu siapa yang harus diberikan ghanimah. Ya, Nabi di samping untuk orang-orang yang berjihad, tapi juga Nabi memberikan ghanimah kepada orang-orang yang kaya. Tujuannya untuk supaya kuat Islamnya, untuk dakwah. Ya, bahkan seperti Muawiyah bin Abi Sufyan itu orang kaya, tapi dikasih 100 ekor onta sama Nabi. Ya, begitu juga pemimpin-pemimpin kabilah. Ya, Nabi punya strategi, artinya mereka pemimpin kabilah, pemimpin suku. Kalau mereka beriman, otomatis rakyatnya apa? Beriman. Dan itu betul. Ya, sedangkan orang-orang Madinah yang ikut berjihad gak dikasih apa-apa. Orang-orang Mekah membawa banyak sekali ghanimah. Ya, bahkan mereka pulang, ada yang masih awam, mereka orang-orang yang baru mu'alaf. Ya, mereka mengatakan Muhammad ini khair, Muhammad ini Masya Allah. Lihat, saya dikasih sesuai keronta. Dia tidak takut miskin, asal ngasih begitu aja. Bukan 1, 2, 3, tapi 100 ekor onta setiap orang. Dan Rasul bawa puluhan ribu ghanimah. Belum ghanamnya, ontanya aja banyak, hadirin sekalian. Sempat sahabat-sahabat muda dari Ansor sempat kecewa. Grunen bahasanya, grundel bahasa kita. Lihat Muhammad, lihat Rasulullah, kalau sama kampung halamannya khoyir, sama kita ini kok gak dikasih apa-apa. Kita ini ikut berdarah-darah, kena panah, gak dikasih apa-apa. Sedangkan orang Mekah dikasih banyak karena kampung halamannya. Nepotisme bahasa kita gitu. Ya, akhirnya terdengar oleh Rasulullah, diberitahu. Siapa yang ngomong ini, kata Rasul? Bukan saya ya Rasul, karena sahabat-sahabat senior Madinah. Tidak, anak-anak muda ya Rasul. Kumpulkan, semuanya kumpulkan, orang Madinah, orang Ansar. Akhirnya Rasul mengatakan, aku tahu perbincangan kalian. Aku sedih sekali mendengar hal ini. Kenapa aku kasihkan mereka orang-orang Mekah begitu banyak hewan? Toko-tokonya 100 ekor onta. Orang-orang biasa 10. Di zaman dulu, hadirin sekalian, orang punya 3 ekor onta sudah bisa hidup. Disewakan untuk itu. Onta itu seperti emas perak sekarang. Dulu orang melamar wanita pakai apa? Onta. Ya, pakai kambing, pakai onta. Kalau sekarang pakai fulus, pakai apa? Emas, seperti itu. Luar biasa. Ini Rasul nggak tanggung-tanggung ngasihnya. Ya, kenapa aku berikan kepada mereka, sedangkan kalian tidak? Mereka pulang, lihat, mereka pulang dengan gembira. Ya, banyak yang masuk Islam. Sekarang kalian tidak. Kenapa? Karena aku akan bersama kalian pulang ke Madinah. Ya, aku tidak balik ke Mekah, tapi aku pulang ke Madinah. Kalian bersama aku terus. Bukankah kalian dulu juga miskin?
Kata Rasulullah, ketika aku datang perang dapat ghanimah, kalian kaya sekarang ini, terhormat, dan aku bersama kalian karena kalian orang-orang yang baik, punya jiwa-jiwa yang baik. Terserah kalian mau pilih yang mana. Aku kembali ke Mekah, aku kasihkan semua itu ghanimah kepada kalian. Kalian pulang tanpa aku. Pilih yang mana? Langsung mereka nangis. Tidak ya Rasulullah, kami minta maaf, lebih baik ambil seluruh harta kami sudah, ambil semuanya, tapi jangan tinggalkan kami. Lebih baik kamu bersama kami di mana? Madinah, daripada kamu kembali ke Mekah. Itu disadarkan oleh Rasulullah hadirin sekalian. Tapi juga ada yang mokong, ngomongnya kurang ajar langsung di hadapan Rasulullah. Ini disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Ya, ketika itu Rasul bagi ghanimah, tiba-tiba ada orang datang, ya Rasulullah adil. Ini yang Rasulullah tersinggung di hadapannya langsung. Berbuat adil lah ya Rasul dalam bagian ghanimah ini. Kaget Rasulullah. Wailak man ya'dil idza lam a'dil. Celakah kamu ya fulan. Siapa yang bisa adil kalau aku tidak bisa adil? Kalau misalnya aku nggak bisa adil, siapa lagi yang bisa adil? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qad ji'ta wa khasirta illam akun a'dil. Kamu akan rugi, kamu akan hancur kalau aku nggak adil. Kata Rasulullah begitu. Faqala Umar, maka Umar nggak betah melihat pemandangan seperti ini. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, i'dhin li fi fa'adrib unuqaw. Izinkan aku ya Rasulullah, aku penggal leher orang ini. Ya. Kalau Umar faham karena kuat imannya. Karena siapa Rasul dia tahu. Ya sudah, nggak usah ngomong lagi, nggak usah bantah menurut Umar. Ini Rasulullah, utusan Allah. Dia itu ngomong bukan dari hawa nafsunya, tapi dari apa? Allah, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadirin sekalian, kata Rasul, da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban. Biarkan, karena dia suatu hari punya pengikut yang banyak. Yakhiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim, yaqra'ul Qur'an la yujawiz raqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Biarkan dia, karena dia akan mempunyai pengikut nanti. Ini prediksi Nabi hadirin sekalian. Bahkan pengikut-pengikutnya mengalahkan sholat kalian. Sholatnya mereka bisa mengalahkan sholat apa? Kalian. Kalian dianggap remeh. Ibadah kalian nggak ada artinya nanti dengan ibadahnya mereka. Puasanya mereka mengalahkan puasa kalian. Ya. Tapi mereka itu membaca Quran. Mereka juga membaca Quran, ahli Quran. Tidak sampai ke kerongkongannya mereka, tidak masuk ke hati. Cuma di lisan saja. Bahkan mereka keluar daripada agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Di sini menunjukkan apa? Ahli ibadah, tapi pemahamannya pendek. Hadirin sekalian, tidak ada pemahamannya yang bagus. Menunjukkan pemahamannya rendah. Ini ciri-ciri bakal khawarij. Jadi pada zaman Nabi ada khawarij cuma satu orang, namanya apa? Dijuluki dengan Dzul Khuwaisirah. Ya, seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi dasar oleh para ulama munculnya khawarij sudah ada zaman Nabi cuma pribadi. Dalam hadis yang lain, tadi itu riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna min dhaqi hadza aw fi aqibi hadza qauman yaqra'una al-Qur'an sama ya la yujawizuhum hanajirahum yamruquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyah yaqtuluna ahlul islam wa yad'una ahlul awsan la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Ya, jadi akan muncul dari punggung orang ini nanti. Orang itu langsung pergi begitu saja. Nabi mengatakan akan muncul, akan lahir daripada punggungnya orang ini kauman, suatu kaum berarti banyak. Ya, mereka itu membaca Quran, ahli Quran, tetapi mereka itu bacaannya tidak sampai ke kerongkongannya mereka. Ya, leher mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya.
mereka yaqtuluna ahlul Islam, justru banyak membunuhi orang-orang kaum muslimin dan membiarkan ahlul awsan. Ya, jika aku bisa nanti hidup bersama mereka, misalnya aku menemui mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'ad. Ya, sampai di sini hadirin sekalian sabda Nabi tentang mereka. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga yang ada di sini, akan ada di akhir zaman satu kaum yang masih muda belia mereka itu usianya, tapi akal mereka lemah. Ya, mereka berkata seperti perkataan manusia terbaik. Jadi mereka mengeluarkan dalil hadis, perkataannya manusia yang terbaik. Siapa manusia terbaik? Rasulullah. Artinya mereka berkata tentang hadis-hadis Nabi, ya, tapi mereka keluar daripada Islam sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Di mana saja kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka karena